Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan laporan implementasi sinkronisasi dan arsitektur dalam mata kuliah paralel computing. Dan kelompok 11 ini sendiri terdiri dari Nandana Banu Pinggala dengan NIM akhir 3041, saya Felicia Revana Zarina dengan NIM akhir 3043, dan yang terakhir Ahmad Fauzi Setiawan dengan NIM akhir 3080. Berikut merupakan kode dari kami. Dan berikut merupakan outputnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas satu, yaitu pencarian kode program simulasi n-body. Nah, tugas ini sendiri meminta untuk mencari kode simulasi n-body problem yang merupakan simulasi pergerakan banyak benda berdasarkan hukum gravitasi Newton. Yang pertama, menghitung gaya antar benda atau n-body interaction. Di sini menggunakan hukum gravitasi Newton, setiap benda itu akan mendapatkan gaya dari benda lainnya. Kemudian paralelisasi dilakukan menggunakan OpenMP dengan Pragma OMP paralel for digunakan untuk mempercepat perhitungan dengan menjalankan loop secara paralel. Selanjutnya, untuk memperbarui posisi dan kecepatan benda, di sini posisi dan kecepatan benda ini diperbarui berdasarkan gaya yang telah dihitung sebelumnya, sesuai dengan hukum kedua Newton. Dan yang ketiga, loop simulasi dalam main. Di sini simulasi berjalan selama 6 step, iterasi di mana setiap langkah akan menghitung gaya, memperbarui posisi, dan mencetak hasilnya setiap 100 iterasi. Perkenalkan, terima kasih untuk teman saya. Perkenalkan, nama saya Matul Setiawan dengan kehadiran 3080. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dalam kode bahasa C atau C++ ya. Jadi, eh, kode telah diimplementasikan. Jadi, kode ini sudah kita implementasikan ke dalam bahasa C++ menggunakan vektor untuk menunjukkan daftar benda dan penempel untuk optimasi perhitungan gaya antar benda itu sendiri. Oke, yang di sini adalah struktur badinya. Nah, untuk awalan di sini berfungsi apa apa sih fungsi dari struktur body ini? Di sini hanya berfungsi sebagai penyimpanan gitu. Nah, di sini kan ada double X sama Y. Nah, itu adalah sebuah atribut pada benda itu sendiri. Benda itu nantinya. Lalu untuk tempat ada X dan Y dan mas adalah untuk massa seperti itu. Nah, di sini untuk yang kedua adalah sebuah inisialisasi atau komputer force. Nah, jadi berfungsi apaan sih ini? Nah, jadi tuh ini tuh berfungsi sebagai perhitungan antara gaya gravitasi antara semua benda itu sendiri. Untuk awalannya di sini menggunakan ya seperti yang kalian tahu. Bentang utama kita adalah itu OpenMP sebagai dasar untuk melakukan paralelisasi nantinya. Nah, double force ini juga bisa dibilang bintang utama kita pada kali ini. Dalam kode ini itu adalah sebuah hukum berarti gitu. Jadi di sini itu ada rumusnya sebenarnya teman-teman untuk segala perhitungan. Mungkin di sini ada sedikit apa ya, pernah di ini apa diselesaikan oleh Bapak Guido. Nah, jadi di sini pada artikel ini dia tuh menghitung tentang apa ya, bisa dibilang tuh tentang gravitasi sebenarnya, yang berhubungan pada materi kita kali ini. Nah, dan di sini kita sendiri ada berapa ya? Mungkin 10 atau enggak 20% gitu. Mengambil eh, apa ya? Bisa bilang tuh kayak eh, apa? eh, bukan rumus, tapi kayak eh,
cara untuk mengambil sebuah permasalahannya gimana. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, jadi saya jelas. Oke, jadi eh, habis dari situ, nah ini kan udah nih kita kita udah menganalisa gimana sih caranya untuk kita menyelesaikan tentang permasalahan tugas yang kita hadapin. Bukan permasalahan sih, apa ya, jawaban seperti itu. Nah, tentang struktur badinya yang tadi saya bilang untuk F dan Y-nya itu posisi benda itu sendiri, Vx dan V itu adalah sebuah kecepatan dan massa itu dalam sebuah massa. Untuk momentum force di sini kan sebagai perhitungan gaya gravitasi antara semua benda. Mungkin saya ulangin karena saya takutnya suara saya kecilan gitu. Nah, jadi di sini kita menggunakan bidang utama kita yaitu OpenMP sebagai berfungsi untuk sebagai melakukan sebuah paralelisasi nantinya. Nah, untuk double force yang tadi saya bilang itu adalah sebuah rumusan sebuah hukum gravitasi pada Newton. Nah, untuk main. Nah, sebentar. Ini sepertinya saya ada sedikit kekeliruan di sini. Nah, sini untuk update dulu deh. Nah, nah di sini tuh apa ya? Bisa dibilang berfungsi untuk melakukan sebuah perubahan gitu pada kecepatan benda itu sendiri. Jadi di sebuah dihitung tentang apa ya? Perhitungan tentang eh perubahan kecepatan nantinya pada benda itu sendiri dengan memanfaatkan yang namanya penempy pada proyek lainnya seperti itu. Nah, di sini untuk main. Nah, ini adalah sebuah inisialisasi pada suatu partikel pada benda matahari, bumi, dan Mars. Jadi untuk eh, 0,00 bla 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 itu adalah sebuah matahari dan 1,46 nol itu adalah sebuah untuk bumi dan yang terakhir untuk Mars sendiri. Di sini kita menggunakan sebuah perulangan. Nah, sebagai simulasi selama 6 stepnya. Jadi sebuah iterasi. Lalu program itu akan menghitung antar benda langit. Setelah itu program akan apa memperbaharui. Jadi tadi itu sebuah perhitungan itu akan diperbaharui setiap posisi dan kecepatan benda langit. Jadi setiap nih setiap 100 ya, setiap 100 itu selalu diperbaharui seperti itu. Setiap 100 langkah lah misalnya. Nah, simulasi ini nantinya tuh eh, bisa melihat Anda bisa melihat Anda bisa lihat sendiri pada kode di bawah ini. Ini adalah untuk simulasi nantinya seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya tentang implementasinya. Kalau ada kurang atau salah kata dalam hal yang tidak saya ucapkan, mohon maaf. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nandana Banu. Dengan NIM akhir 3041, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 menggunakan OpenMP dan arsitektur taksonomi Flynn dalam kode n-body problem. Nah, di sini apa itu OpenMP? OpenMP simpelnya itu ya library yang memungkinkan kita untuk melakukan parallel computing. Jadi tidak beda dengan coding pada umumnya yang mana menggunakan satu thread. Di sini bisa menggunakan multi thread gitu. Jadi dengan OpenMP kita bisa membagi tugas ke banyak thread sehingga program berjalan lebih cepat pada CPU multicore. Nah, selanjutnya untuk arsitektur Flynn ini, yang pertama itu ada SISD, yang mana itu single instruction dan single instruction single data. Nah, arsitektur SSD merupakan model eksekusi tradisional di mana satu instruksi diproses pada satu data dalam satu waktu. Dalam konteks yang body problem, setiap artikel dihitung satu persatu tanpa adanya paralelisasi dan vektorisasi. Nah, jadi di sini SSD itu masih menggunakan sekuensial, jadi belum paralel, bisa dibilang di sini lebih lemot, jadi masih belum maksimal gitu.
Nah, yang pertama itu ada kelebihannya, kode sederhana dan mudah dibaca, tidak memerlukan dukungan hardware khusus. Nah, untuk kekurangannya lambat untuk jumlah partikel besar karena yang tadi saya jelaskan tidak menggunakan parallel computing, masih sekuensial, dan tidak memanfaatkan kekuatan CPU modern, di mana yang kita tahu CPU modern ini udah multi thread gitu core-nya. Nah, untuk modifikasi kodenya tidak perlu menggunakan OpenNP atau teknik paralelisasi lainnya. Semua komputasi dilakukan secara sekuensial. Program tetap berjalan tetapi lebih lambat. Jadi SSD ini masih dibilang kurang maksimal gitu. Selanjutnya ada SIMD, Single Instruction Multiple Data. Arsitektur SIMD ini memungkinkan satu instruksi bekerja pada banyak data sekaligus. Dalam konteks simulasi n-body, kita dapat memanfaatkan instruksi vektorisasi agar dapat melakukan beberapa perhitungan dapat dijalankan bersamaan dalam satu siklus instruksi CPU. Nah, untuk mengaktifkan SND dalam OpenP, kita dapat menggunakan direktori pro, Pragma OMP SIMD. Nah, di sini kelebihannya perhitungan lebih cepat dibanding SSD dan memanfaatkan register vektor CPU. Kekurangannya tidak semua operasi cocok untuk vektorisasi dan masih terbatas pada satu core, tidak menggunakan multithreading. Nah, jadi yang sama seperti yang SISD tadi, SMD ini masih belum masuk ke parallel computing, jadi masih menggunakan satu core, jadi bisa dibilang kurang maksimal untuk simulasi n-body problem itu. Nah, untuk modifikasi kodenya, tambahkan Pragma UMP SMD dalam loop dalam kode lebih cepat karena CPU dapat menghitung beberapa gaya gravitasi dalam satu siklus instruksi. Selanjutnya ada MIMD, Multiple Instruction, Multiple Data. Nah, ini mungkin bisa dibilang yang paling optimal buat simulasi n-body problem karena di sini menggunakan beberapa thread dan paralel computing dengan ya paralel computingnya gitu, jadi lebih cepat gitu. Arsitektur MMD memungkinkan banyak instruksi dijalankan secara bersamaan pada banyak data sehingga sangat cocok untuk CPU multicore. Dalam simulasi n-body, kita dapat menggunakan OpenNP untuk memanfaatkan banyak thread yang berjalan secara paralel. Ya, ini tadi udah masuk ke paralel computing, jadi udah lebih cepat. Bisa dibilang ini yang paling optimal karena menggunakan paralel computing di mana n-body problem itu bisa agak berat gitu. Jadi memerlukan beberapa thread di CPU kita. Kelebihannya memanfaatkan semua core CPU lebih cepat dibanding SSD dan SMD, cocok untuk jumlah partikel besar. Kekurangannya kompleksitas lebih tinggi dibanding SSD dan SMD. Performa bisa turun jika ada bottleneck dan sinkronasi data. Nah, modifikasi kodenya gunakan Pragma UMP paralel agar setiap thread memproses benda yang berbeda secara independen. Setiap benda langit diproses oleh thread yang berbeda, meningkatkan performa CPU multicore. Nah, MSD yang terakhir MSD. MSD ini bisa dibilang nggak bisa, di bisa cuma bakal memaksa banget gitu. Jadi benar-benar nggak optimal kalau buat menerapkan n-body problem ini itu tadi. Nah, MSD itu apa? MSD itu multiple instruction single data, menjalankan beberapa instruksi pada satu data yang sama. Dalam simulasi n-body, setiap partikel memiliki posisi, kecepatan, dan gaya yang berbeda yang membutuhkan pemrosesan individual. MISD tidak cocok karena semua unit pemrosesan harus bekerja pada satu data yang sama, sementara simulasi n-body itu membutuhkan perhitungan yang banyak data. Nah, selain itu, arsitektur MISD jarang digunakan dalam sistem komputasi umum dan lebih cocok untuk sistem redundansi kritis seperti kontrol penerbangan. Dalam simulasi n-body, pendekatan SIMD dan MIMD lebih efektif karena memungkinkan uh, pemrosesan paralel pada banyak data secara simultan. Nah, selanjutnya untuk tugas 4 akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada tugas 4, yaitu arsitektur taksonomi Flynn yang tidak bisa diimplementasikan. Dalam konteks kode simulasi n-body yang menggunakan OpenMP untuk paralelisasi arsitektur MISD atau multiple instruction single data tidak dapat diterapkan karena konsep yang tidak praktis. Jadi MISD mengharuskan banyak instruction berbeda berjalan secara paralel pada satu data tunggal.
Namun dalam simulasi n-body, setiap benda langit memiliki data posisi, kecepatan, dan gaya masing-masing yang berubah seiring waktu. Jadi tidak ada satu data tetap yang bisa digunakan oleh banyak instruksi berbeda secara paralel. Yang kedua, tidak ada dukungan perangkat keras yang umum. Tidak ada arsitektur komputer populer yang dirancang berdasarkan konsep MISD, karena tidak ada kasus penggunaan yang efisien. Dan yang ketiga, ada paralelisasi yang lebih cocok dengan MIMD atau Multiple Instruction, Multiple Data. Jadi kode simulasi ini lebih cocok diimplementasikan dalam arsitektur MIMD, di mana beberapa core processor dapat menjalankan instruction berbeda pada data yang berbeda secara simultan. Dan selanjutnya, tugas 5 yaitu teknik sinkronisasi. Terkait dengan sinkronisasi dalam kode ini, meskipun OpenMP digunakan untuk paralelisasi, perhitungan gaya, dan pembaruan posisi, mekanisme sinkronisasi eksplisit tidak diperlukan. Karena yang pertama, tidak ada data sharing yang dapat menyebabkan race condition. Di sini setiap thread hanya membaca data posisi dan massa benda lain dalam compute force tanpa dimodifikasi. Kemudian setiap thread ini menyimpan hasil gaya yang dihitung dalam array force, tapi setiap elemen force I hanya diakses oleh satu thread yang bertanggung jawab terhadap benda ke I. Dan selanjutnya pembaruan kecepatan dan posisi bersifat independen. Dalam update bodies, setiap thread hanya memperbarui kecepatan Vx dan Vy, dan posisi X dan Y. Benda yang sedang diproses bodies I. Kemudian tidak ada penulisan data secara bersamaan oleh beberapa thread pada variabel yang sama, sehingga tidak terjadi konflik antar thread. Nah, karena dua alasan di atas, jadi tidak perlu mekanisme sinkronisasi tambahan seperti Pragma OMP kritikal, Pragma OMP atomik, ataupun Pragma OMP barrier yang biasanya digunakan untuk menghindari race condition. Nah, yang terakhir untuk kesimpulannya, yang pertama itu menggunakan SISD, Single Instruction Single Data, itu pemrosesan sekuensial satu instruksi dieksekusi pada satu data dalam satu waktu, sederhana dan mudah diimplementasikan, tidak efisien untuk simulasi besar karena tidak ada paralelisme, jadi tidak optimal, terlalu lambat untuk banyak objek. Lalu ada SIMD, Single Instruction Multiple Data, satu instruksi dieksekusi secara bersamaan pada banyak data, contohnya operasi vektor, efisien untuk perhitungan paralel yang seragam, cocok untuk gaya gravitasi antar benda langit. Kekurangannya kurang fleksibel jika ada tugas dengan instruksi yang berbeda karena cuma menggunakan single instruction tadi, dan bisa digunakan untuk menghitung gaya pada banyak objek sekaligus. Lalu yang ketiga ada MISD, Multiple Instruction Single Data. Beberapa instruksi berjalan secara bersamaan pada satu data yang sama. Cocok untuk sistem yang membutuhkan redundansi tinggi seperti kontrol penerbangan. Kekurangannya tidak cocok untuk n-body karena setiap benda memiliki data yang berbeda. Dan kesimpulannya tidak bisa digunakan untuk n-body itu tadi. Karena hanya menggunakan single data itu, di mana n-body itu bisa dibilang datanya banyak. Lalu MIMD, ini yang mungkin bisa dibilang paling cocok, multiple instruction, multiple data, banyak prosesor mengeksekusi instruksi berbeda pada data yang berbeda secara paralel. Sangat fleksibel, efisien untuk tugas yang membutuhkan banyak komputasi independen. Kekurangannya kompleksitas lebih tinggi dalam implementasi dan sinkronisasi data. Jadi kesimpulannya sangat cocok untuk skala besar dengan banyak objek, yang mana itu tadi n-body problem. Ya mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.